Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kali ini kita akan membahas tentang hipotesis penelitian. Materi kali ini berarti lanjutan dari materi sebelumnya. Kita sudah menentukan masalah penelitian. Selanjutnya adalah kita bisa menyusun hipotesis penelitian. Baik, silahkan simak materi kita pada hari ini. Pengertian dari hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo atau hypo dan tesis atau tesis. Hypo adalah kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Dalam hal ini, hipotesis penelitian diartikan sebagai pendapat atau dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian yang nantinya akan kita lakukan. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, baik itu teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Biasanya ini adalah ciri khas dari penelitian kuantitatif, maka di dalamnya ada namanya hipotesis penelitian. Baik, hipotesis penelitian adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya. Untuk itu masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, atau dari orang lain juga bisa. Kesan umum, kesimpulan yang sifatnya masih sangat lemah. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Baik, itu adalah hipotesis, berarti intinya adalah dugaan sementara penelitian yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hipotesis kerja atau alternatif dan hipotesis nol. Yang pertama, hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau biasanya dikenal dengan tulisan HA. Namun ada kalanya hipotesis disimpulkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antar variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antar variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. Ini adalah hipotesis alternatif. Berikutnya adalah hipotesis nol atau null hypothesis. Biasanya disimbolkan dengan tulisan H0. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis alternatif, H0 menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Biasanya ini kebalikan dari hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatif ada hubungan, untuk hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan. Itu adalah dua jenisnya. Kemudian kita beralih ke macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama adalah hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalkan, penelitian mengenai
hubungan motivasi dengan kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang erat antara motivasi dengan kinerja pegawai. Semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Yang kedua adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis ini memuat jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri atau satu variabel. Hipotesis ini tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan dua variabel atau lebih. Misalkan dari rumusan masalah, seberapa tinggi kinerja guru di SMP X? Contoh tersebut memiliki variabel mandiri atau satu variabel, yaitu kinerja guru saja. Jadi ingin mendeskripsikan bagaimana kinerja guru di SMP X tapi secara kuantitatif. Baik, itu adalah hipotesis deskriptif. Yang ketiga adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Hipotesis ini digunakan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya, dengan variabelnya yang bisa sama, hanya saja populasi atau sampel di sini atau mungkin keadaannya yang berbeda. Jadi, variabelnya sama, nanti dilihat populasi, sampel, atau keadaannya berbeda. Bertujuan untuk membedakan atau membandingkan. Itu adalah hipotesis komparatif. Berikutnya adalah contoh hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hipotesis asosiatif. Rumusan masalah asosiatif di sini dicontohkan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Sementara itu, hipotesis statistiknya adalah H0, di sini R sama dengan 0. 0 berarti tidak ada hubungan. Kemudian hipotesis alternatifnya R tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 bisa berarti lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Bisa lebih besar berarti positif atau kurang dari 0 negatif. Di sini dalam artian ada hubungan bisa bersifat positif maupun negatif. Apa maksud bersifat positif? Kalau bersifat positif, di sini hubungannya itu berarti semakin tinggi kepemimpinan kepala sekolah, semakin tinggi pula kinerja guru. Jika hubungannya negatif atau kurang dari 0, di sini berarti semakin tinggi kepemimpinan kepala sekolah, maka kinerja guru semakin menurun atau berbanding terbalik di sini. Jadi hubungannya negatif. Nanti kita akan selidiki apakah dia hubungannya positif atau negatif atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Baik. R adalah nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Baik, ini adalah contoh hipotesis asosiatif. Berikutnya adalah hipotesis deskriptif. Dicontohkan di sini, rumusan masalah deskriptif adalah seberapa tinggi kinerja guru di SMP X. Kemudian ada beberapa contoh H0, hipotesis 0 yang bisa kita angkat dari masalah ini. Kita bisa memilih salah satu. Misalkan yang contoh yang pertama, kita bisa menggunakan hipotesis 0, kinerja guru di SMP X sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Atau kita bisa menggunakan yang B, kinerja guru di SMP X paling sedikit 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling sedikit itu berarti lebih besar atau sama dengan. Kemudian kinerja guru di SMP X paling banyak 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling banyak itu berarti lebih kecil atau sama dengan atau kurang dari sama dengan. Baik, ini hipotesis
nolnya dari masalah ini. Kemudian apa hipotesis alternatifnya atau kebalikan dari hipotesis nol? Hipotesis alternatif di sini dari yang poin sama A, kinerja guru di SMP X tidak sama dengan 75%. Yang B, hipotesis alternatifnya kinerja guru di SMP X kurang dari 75%. Yang C, kinerja guru di SMP X lebih dari 75%. Oke, ini berarti HA atau hipotesis alternatif dari yang H0 sebelumnya. Kemudian hipotesis statistiknya kita bisa memilih dari yang A. Untuk H0-nya mu di sini sama dengan 75%. Apa itu mu? Mu adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir dari sampel. Mu-nya sama dengan 75%. HA-nya, hipotesis alternatifnya mu-nya tidak sama dengan 75% di sini. Tidak sama dengan 75%. Kemudian yang B, kita bisa menggunakan hipotesis yang kedua. Untuk H0-nya, mu-nya itu 75%, lebih dari sama dengan 75%. HA-nya, mu kurang dari 75%. Kemudian yang C, kita bisa pakai H0 yang mu kurang dari sama dengan 75%. HA-nya atau hipotesis alternatifnya kebalikannya adalah mu lebih dari 75%. Kita bisa memilih salah satu. Ini berarti yang H alternatif A di sini berarti H0-nya yang A, ini yang HAB, H0-nya yang B di slide sebelumnya. HAC berarti pasangannya dengan H0C pada slide sebelumnya. Dan ini adalah hipotesis statistiknya. Kita bisa memilih yang mana sesuai dengan hipotesis 0 dan kinerja yang kita angkat. Baik, itu contohnya. Kemudian contoh yang ketiga untuk hipotesis komparatif. Rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan kinerja guru PNS bila dibandingkan dengan guru non-PNS? Hipotesis nolnya, 1. H0 tidak terdapat perbedaan kinerja antara guru PNS dan guru non-PNS. Atau di sini terdapat persamaan produktivitas kerja antara guru PNS dan guru non-PNS. Atau yang kedua, kita bisa pakai hipotesis nol yang kedua ini, kinerja guru PNS lebih besar atau sama dengan guru non-PNS. Atau di sini dalam artian paling sedikit. Kemudian H0-nya, kinerja guru PNS lebih kecil atau sama dengan guru non-PNS. Lebih kecil atau sama dengan, ini berarti paling besar. Kemudian hipotesis alternatifnya, HA yang pertama, kinerja guru PNS lebih besar atau lebih kecil dari guru non-PNS. HA-nya yang kedua, kinerja guru PNS lebih kecil daripada, tandanya seperti ini, guru non-PNS. HA yang ketiga, dari pasangan hipotesis H0-nya yang ketiga, kinerja guru PNS lebih besar daripada, atau seperti ini tandanya, guru non-PNS. Untuk hipotesis statistiknya, yang pertama H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2. HA-nya mu 1 tidak sama dengan mu 2. H0-nya mu 1 lebih dari sama dengan mu 2, HA-nya mu 1 kurang dari mu 2. H0-nya mu 1 kurang dari sama dengan mu 2, HA-nya mu 1 lebih dari mu 2. Mu adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel. Baik, mahasiswa semua, itu adalah materi tentang hipotesis penelitian pada hari ini. Kita harapkan mahasiswa semua bisa menyusun hipotesis penelitian dari masalah penelitian yang sudah diangkat pada perkuliahan sebelumnya. Tentu saja, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.